Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini atau pertemuan 7 dan di materi topik 5, kita akan belajar membuat layout website responsif dengan Bootstrap Grid System dengan materi lanjutan. Nah, sesuai judul, Ananda semua akan melanjutkan pertemuan 4 sebelumnya yang telah mengenal konsep dasar Bootstrap Grid System, yaitu dalam penggunaan tag container, row, dan kolom untuk membagi layout halaman menjadi kolom-kolom responsif. Nah, nanti kita akan coba pada pertemuan ini belajar atau memperdalam pemahaman kita dengan mempelajari fitur-fitur offset, nested grid, utility classes, dan berbagai elemen Bootstrap seperti navbar, card, dan grid dalam satu halaman web. Nah, nanti ini layout ini tentu kita akan mengetahui di mana posisi-posisinya. Seperti misalnya offset ini untuk menggeser kolom, mengatur posisi elemen tanpa mengubah struktur grid. Nested grid itu untuk membuat layout yang lebih kompleks dan fleksibel. Sedangkan utility classes adalah kelas yang digunakan untuk mempermudah pengaturan responsif tanpa harus menulis CSS secara manual. Nah, kita langsung ke dalam studi kasus saja ya. Nah, pertama kali tentu seperti biasa kita buka dulu aplikasi aplikasi kita, Visual Studio Code. Kemudian pastikan tetap berada di dalam folder HTML class C. Kemudian kita klik new file. Kita letakkan di sini nama filenya pertemuan 5.html. Kita enter. Nah, di sini Ananda, sebelum kita melanjutkannya, kita akan belajar memasukkan elemen tambahan ke dalam website kita. Nah, Bapak ingin menyampaikan Ananda wajib membuka folder belajar HTML kelas C, kemudian jangan lupa untuk mengupload logo. Ya, ini logo Provinsi Sumatera Selatan. Dimasukkan ke dalam folder tersebut. Jadi pastikan di sini logonya itu PNG file. Jika tidak dapat PNG file, Ananda bisa merubah dulu logo tersebut ke PNG file. Dari JPEG ke PNG file itu bisa diubah, kemudian nanti baru diupload ke dalam folder ini, supaya kita dapat menambahkan elemen logo tersebut. Selanjutnya, di sini Ananda kita kembali ke workspace Visual Studio Code kita. Sini pertemuan 5 seperti biasa. Ya, seperti biasa kita ketikkan ya. Kita ketikkan dulu, ini mohon maaf sedikit. Oke, Bapak dilihat dulu ya. Kita ulangi pertemuan 5.html HTML5. Nah, ini kita ambil, kemudian di titel atau judulnya ini kita ubah menjadi halaman, ya kita ganti aja ya, halaman web sekolahku. Oke, halaman web sekolahku itu saja ya, biar kita nanti beda-beda namanya. Kemudian di bawah titel kita letakkan kembali CDN. Nah, CDN ini bisa Anda ambil dari file sebelumnya ya. CDN itu yang sini ya. Ini CDN kita ambil, kita kopas, kita masukkan ke dalam head, tag head, kemudian di bawah CDN kita ambil style. Ya, ini nanti Bapak akan berikan juga ya style ini CSS-nya biar memudahkan Anda. Nah, ada tambahan. Di sini kita akan memasukkan ini dia logo tadi. Kita akan masukkan logo. Link relnya itu icon tipe PNG
Nah, nama file logo.png ini jangan lupa. Nama filenya itu logo. Ini diletakkan di dalam head, tetap di dalam head, di bawah detail. Oke. Ini kita masukkan. Oke, jangan lupa ya link relnya itu. Baik, logo. Nah, ini logo ya. Icon. Nah, relnya icon tipe PNG, logo PNG. Icon. Kemudian type-nya PNG, logonya ini oke. Type ref PNG, logo PNG. Tutup ya. Oke, Bapak rasa oke. Kita masuk ke body. Nah, di body kita akan lihat bagaimana navbar. Navbar ini Ananda dapat Ananda ambil dari Bootstrap ya. Ambil dari Bootstrap. Navbar ini kita ambil dari Bootstrap. Kita lihat ya bagaimana cara mengambilnya dari Bootstrap. Ini get Bootstrap. Kemudian kita masuk ke kita klik Bootstrapnya. Nah, kita masukkan navbarnya. Kita pengen navbar yang seperti apa misalnya. Ini bisa kita cari. Di sini kita searching aja ya. Misalnya navbar. Oke, kita enter. Di sini akan kita lihat tampilan navbar yang kita inginkan. Bisa seperti ini misalnya. Atau seperti ini navbar. Atau ini bisa. Banyak ya, model-model navbar ini banyak. Nah, tinggal kita ambil mana yang kita inginkan. Jadi inilah keuntungan ketika kita menggunakan Bootstrap. Jauh lebih mudah kita menggunakannya. Misalnya nanti Anda ngambil di sini itu mana ya? Ini misalnya. Ini lebih ini ya, lebih kompleks. Ini kita coba copy, kemudian kita pindahkan ke dalam temuan 5, kita masukkan navbar. Nah, ini agak kelihatan nanti perubahannya kita klikkan. Ini adalah bagian navbarnya. Ini akan kelihatan ya, Ananda. Oke. Ini coba kita save dulu ya. Kita save, kemudian kita coba untuk melihat penampilannya bagaimana. Nah, ini adalah tampilan setelah kita masukkan menu navbar tadi. Baik. Selanjutnya kita kembali ke file kita. Ini navbarnya sudah selesai, tinggal kopas saja seperti tadi dari website eh, ini dari website Bootstrap. Jika kita ingin navbar ini lebih bagus ya, maka kita dapat memasukkan IMG atau logo websitenya seperti ini. Nah, logo websitenya seperti ini bisa kita masukkan nanti. Nah, sebagai contoh, Bapak akan coba ya. Ini kita copy saja. English search logo. Ini sudah masuk semua. Kita coba masukkan ke dalam navbar. Itu di bawah out. Coba enter. Coba. Nah, logonya sudah seperti ini ya. Ada di sebelah kiri, sebelah kanan. Bagaimana kalau misalnya kita pindahkan ke kiri? Ya, bisa saja. Terserah Anda mau meletakkannya di sebelah mana ya. Kalau misalnya kita mau meletakkan di sebelah kiri, ini kita perhatikan ada tulisan navbar. Tulisan navbar. Tulisan navbar yang di sini. Berarti kita letakkan di bawahnya logo ini. Nah, kemudian tulisan navbar ini kita pertahankan atau boleh kita hapus dulu. Kita coba melihat perubahannya.
dia sudah ke sebelah kiri. Jadi ini tampilan awalnya ya, seperti ini. Nah, sudah ada home, link, drop down, tinggal kita nanti sempurnakan. Sudah ada menu search juga. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin yang lebih sederhana? Bisa. Ananda bisa buatkan yang lebih sederhana. Nah, kalau misalnya mau lebih sederhana, bisa. Tidak ada masalah. Nah, misalnya kita mau pakai yang sederhana aja, Pak. Mau seperti primary-nya aja, boleh. Nanti kita pakai seperti ini ya. Hmm. Dia memakai menu navnya, kelas navbar, shadow, seperti ini. Bisa kita masukkan. Ya, terserah kita mau pakai yang mana. Misalnya ini kita masukkan ke dalam sini ya. Dalam navbar yang ini kita hapus dulu. Oke, kita hapus. Nah, kita pertahankan yang submit search-nya ini kita pertahankan dulu untuk melihat apakah dia bisa terbaca di web. Nah, di sini kita ambil ini nav kelasnya ini, navbar, kita ambil. Oke, kita coba masukkan ke sini. Baik, ini ya, ini kita coba hapus ya. Lihat perubahannya. Iya, sudah tampil seperti ini. Ada websiteku sudah. Oke. Nah, ini untuk tampilan tanpa logo ya. Tanpa submenu. Kita boleh menambahkan submenu, boleh tanpa submenu, terserah kita. Nah, kalau misalnya mau dihilangkan searchingnya boleh, tidak ada masalah. Namun di dalam hal ini kita pertahankan dulu. Nah, di sini tulisan websiteku ini kita ubah menjadi nama sekolah kita. Misalnya SMK Negeri 1 Makassar misalnya. Ini Ctrl Save. Kita lihat perubahannya. Ya, sudah ada SMK Negeri 1 Makassar. Ini Bapak jelaskan satu-satu di kelas kontainer seperti biasa. Dan Anda sudah paham itu. Kemudian di sini kelas navbarnya, oke. Nah, ini IMG search-nya kita sudah jelaskan juga. Ini untuk ukuran ya, ukurannya. Nah, fokus kita nanti adalah ke eh, bagian di bawah navbar, yaitu profil. Nah, di bagian profil ini kita akan menggunakan kontainer. Bapak rasa ini sudah tahu juga ya. Anda sudah kita pelajari juga foto profil. Untuk masukkan foto profil. Yang pasti kita coba buatkan foto profilnya. Oke. Div kelasnya kontainer MY4. Kontainer MY4. Kemudian kita gunakan div kelas lens center. Oke, ini berarti ada row ya, ada row di situ. Row Elin item center, iya. Nah, ini kita turunkan ke bawah. Kemudian kita lihat div kelasnya, kemudian ada div kelas call md text enter. Nah, ini call md md4 ya, md3 text enter. Text enter. Nah, ini kita ambil img search-nya. Kita menggunakan pas foto ya, img search-nya pas foto ultimate profile. Oke.
IoT-nya foto profil. Kita gunakan IoT-nya foto profil. Kemudian pasnya profil pic IMG Fluid MB3. Pasnya profil pic profil pic ya. Profil pic. Nah, kemudian profil pic IMG Fluid MB3. IMG Fluid MB3. Hmm. Ini harus kita perhatikan kenapa dia berwarna merah. Nah, berwarna merah itu karena dia sudah dikunci, maka kita menguncinya di sini. Baik, selanjutnya ini kita lihat adanya semi bold ya, adanya kelas semi bold. Nah, kita gunakan H6. Ini pertama kali kita pakai ya, kelas semi bold. Nah, penamaan bold. Masukkan di sini nama Bapak ya. Ananda nanti menyesuaikan dengan nama Ananda. Nah, kemudian di bawahnya kita kunci dengan div, sudah, oke. Kita kunci dengan div. Nah, di sini kita lihat. Kita pakai di sini div class call MD5. Call MD9 ya. MD9. Section classnya hero rounded. Display 5 belajar bootstrap grade. Oke. Ini kita pakai. Satunya satu kelas display 5. Kemudian belajar bootstrap grade. Ini kita ubah menjadi selamat datang di website sekolahku. Ini Ananda kemudian dimasukkan, ini dimasukkan di kelasnya lead, paragraf kelasnya lead. Layout pengaturan. Nanti kita tuliskan ya. Sekolahku adalah sekolah paling baik di kotaku. Ananda bisa meletakkan apa yang mau dituliskan di sini. Di bawah selamat datangnya ya. Nah, kemudian kita lihat section sudah selesai. Sectionnya oke. Kita akan belajar offset dan nested-nya. Offset dan nested-nya di mana? Nah, ini dia untuk offset dan nested grid-nya.
Offset dan offset grid-nya ini mudah ya. Ini kita masukkan kontainernya MY5. If ini sepertinya ada kesalahan ya pada sistem pengkoodingan kita. Ada kesalahan baris 54. Nah, ini kita hapus dulu ya. Kita lihat di mana salahnya. Oke. Div class. Div classnya kontainer MY5. Enter ke bawah. Kemudian kita lihat di sini ya. Di sini ada H4 section title struktur grid lanjutan. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana struktur grid lanjutan ini dan bagaimana penjelasannya. H4 Oke. Section title. Ini kita masukkan ya, section title, struktur grid lanjutan di sini. Nanti kita ubah ya. Kita ubah saja nanti untuk tulisannya ini. Nah, kita lihat di sini div class row MB64. Div class row MB4. Oke. Kita lihat di mana dia. Div class row MB4. Kemudian kita lihat di sini berikutnya dia kita kasih div class call MD. Call MD6 ya. Call MD6. Nah, kemudian di sini kita kasih offset. Ini kita ingin memberikan offset MD3 di sini. Nah, kemudian offset MD3 text center legal like dan B3 rounded. Nah, Ananda perhatikan call MD6 di sini, call MD6 di sini, ini ada artinya ya, yaitu kolom lebar 6 dari total 12 kolom. Kolom lebar 6 dari total 12 kolom pada layar medium kurang lebih 768 megapiksel. Kemudian di sini kita lihat ada offset MD3. Offset MD3 ini adalah offset, perintah offset yaitu memberi jarak kosong selebar 3 kolom di sebelah kiri. Jadi nanti kolom utama kita akan bergeser ke tengah. Sehingga hasil akhirnya 3 kolom kosong di kiri tambah 6 kolom isi, jadi totalnya 9, sisa 3 kolom tetap di kanan. Jadi nanti dia akan terlihat seimbang. Nah, inilah penggunaan offset di dalam web kita ini. Nah, kemudian ini kita ambil ya, strong offset grid. Ini hanya tulisan, kita ambil strong offset grid. Oke, ini tulisan saja nanti untuk menunjukkan bahwa offsetnya itu berada di tengah.
kolomnya berada di tengah, mohon maaf. Nah, berikutnya di sini kita akan masuk ke nested, nested grid. Nested grid ini kita lihat div kelasnya digunakan row G3. Div kelas row G3. Div kelasnya row G3. Kemudian di bawahnya div kelasnya call MD6. Call MD6 ini kita ambil dan di kasus keduanya row G2. Kelas row G2. Nah, di sini kita ambil lagi. Nah, ini bisa kita kopas ya. Anda nanti bisa ambil saja atau kita ketik juga nggak masalah biar kelihatan ya. Div kelas ini div kelas call 6 DG sukses. Oke, mudah saja. Text weight, text center, P3 rounded. Text weight, text center, P3 rounded. Baik. Selanjutnya di sini kita akan lihat tulisannya nested grid 1. Nah, ini kita masukkan misalnya data keahlian jurusan SMK. Ini kita masukkan ya. Kemudian kita kopas. Di sini bisa Anda masukkan daftarnya dengan menggunakan UL ya. Misalnya Anda mau menggunakan tag UL, boleh di sini. Nanti kita coba gunakan tag UL. Nah, kemudian di sini kita gunakan teks LI seperti pembelajaran kita sebelumnya. Di sini kita masukkan misalnya jurusan teknik mesin misalnya. Ini bisa ya. Nanti Anda coba di dipelajarin saja, dicoba-coba. Semakin ada ininya, semakin ada errornya itu semakin baik karena nanti Anda akan belajar dari error-error tersebut. Nah, kemudian di sini div kelas sukses ini kita kopas saja. Letak sini. Data keahlian ini kita ganti jadi data kebutuhan jurusan SMK. Ini kita kopas ya, biar mudah kelihatan nanti. Nah, ya, kita lihat dulu. SMK, masukkan sini. Teknik mesin, teknik otomotif. Oke, jasa boga misalnya. Dan misalnya Tata Rias. Baik. Selanjutnya ambil di bawah. Kita lihat ini sudah. Ini kita kopaskan di kelasnya. Nah, supaya berdampingan dengan grid bersarang ya. Grid bersarang namanya. Ini kita ambil fitur utama. Fitur utama ini nanti akan menunjukkan tampilan yang responsif. Oke.
offset sudah, profil sudah, navbar sudah. Ini tinggal kita kopaskan saja hanya untuk tambahan. Oke. Ini kita lihat dulu bagaimana tampilannya di website kita. Ini masih belum ya, ada tampilan-tampilan yang kurang mengena nih. Ini harusnya ke samping. Kenapa itu terjadi? Ya, kita lihat lagi. Ini berarti div-nya terlalu cepat ditutup, gitu ya. Sebagai contoh nih, kita coba ini menghapusnya dulu, div yang di sini. Kemudian ini kita tutup. Oke. Ya, kita coba masukkan di sini ya. Div kelasnya sudah. Oke. Nah, coba lihat, kita hapus bagian di sini. Lihat lagi, tampilannya tadi bagaimana nih? Nah, ini sepertinya dia tidak ke samping dia perginya ya. Coba kita hapus dulu untuk UL-nya. UL-nya kita hapus. Coba masukkan, tampilannya bagaimana? Ya, ini sudah ke samping. Kita lebih lagi, div-nya kita ambil. Kita pindahkan ke sini ya. Oke, ini kita pindahkan juga ke sini. Seperti ini. Kira-kira bagaimana tampilannya? Nah, dia masuk ke dalam, tapi ini ada kelebihan. Oke, berarti ini kita hapus. Kita hapus saja dulu. Hapus ya. Ctrl S, lihat. Oke, dia sudah berada di sini. Nah, kita lihat ini bagian yang di sini. Di mana salahnya nih? Harusnya dia ke samping. Kita lihat. Scroll. Nah, di sini. Apakah ada yang tidak dikunci atau tidak ditutup dengan baik? Lihat. Ctrl S. Coba jalankan lagi. Nah, ini sudah hilang pula. Berarti ada kesalahan di bagian di sini. Nah, kita ambil, kita lihat di sini. Ini berarti bagian ini adalah oke. Ini belum kita kunci. Coba kita kunci dulu. Kita tutup dulu. Nah, ini coba kita. Tuh, dia sudah sarang, tapi belum ke samping juga dia. Baik. Kita coba merubahnya supaya ke samping. Oke. Coba. Nah, ini sudah ke samping. Jadi tadi sudah kita
makanya ke samping ya, dan dia sudah berhasil di samping. Ini adalah offset grid-nya, ini adalah nested-nya ya, ini adalah kolom utama yang berdampingan. Nah, ini adalah fitur utama, ini seperti yang kita sudah pelajari, makanya nanti di kopas saja biar kelihatan ya fitur utama di sini. Oke. Nah, kita ini footernya bisa dilihat ya. Websiteku ini jadinya sekolahku atau SMK Negeri 1 Makassar dibuat oleh oleh letakkan nama kita siapa. Misalnya Yakin Polis Ali misalnya. Ctrl S dan kita akan lihat perubahannya. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.